Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriliani dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 9 tentang penyakit tetanus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Apriliani dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien tetanus yang disusun oleh Marlina Minawati Sterli Alvina. Yang pertama, konsep penyakit. Pengertiannya, tetanus adalah penyakit dengan tanda utama kekuatan otot atau spasme tanpa disertai gangguan kesadaran. Gejala ini bukan disebabkan kuman secara langsung, tetapi sebagai dampak eksotoksin atau tetanoplasmin yang dihasilkan oleh kuman pada sinaps ganglion, sambungan sumsum tulang, sambungan neuromuskular atau neuromuskular junction, dan saraf autonomi Samrom 2002. Yang kedua, etiologi. Spora Bacterium Clostridium tetani atau C. tetani. Kuman ini mengeluarkan toksin yang bersifat neurotoksin atau tetanospasmin yang menyebabkan kelenjar otot dan saraf preper setempat, termasuk bakteri gram positif. Bentuk batang terdapat di tanah kotoran manusia dan binatang, khususnya kuda. Sebagai spora debu, instrumen lain, spora bersifat dorman, dapat bertahan bertahun-tahun. Manifestasi klinis. Secara umum tanda dan gejalanya akan muncul. Yang pertama, spasme dan kaku rahang, menyebabkan kesukaran membuka mulut. Kedua, pembekakan, rasa sakit dan kaku dari berbagai otot leher, otot dada, merambat ke otot perut, otot lengan dan paha, serta otot punggung, seringnya epistotonus. Yang selanjutnya, tetanic seizures atau nyeri kontraksi otot kuat. Selanjutnya ada iritabilitas, demam, keringat berlebihan, sakit menelan, spasme tangan dan kaki, produksi air liur, BAB dan BAK tidak terkontrol, terganggunya pernapasan karena otot laring terserang. Selanjutnya ada konsep penyakit. Yang pertama tuh ada hipertensi, kelelahan, aspeksia, aspirasi pneumonia, fraktur dan robekan otot. Selanjutnya ada penata laksanaan penyakit. Yang pertama tuh ada netralisasi toksin dengan tetanus antitoksin atau TAT. Hiperimun globulin yang paling baik, pemberian ATS. Yang kedua, perawatan luka. Yang ketiga, beratas kejang. Yang itu ada hindari rangsangan, kamar terang atau silau, suasana tenang, preparat anti kejang. Dan selanjutnya ada barbiturat dan penotiazim. Yang keempat ada terapi suportif. Pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama EKG. Yang itu interval CT memanjang karena segmen ST, bentuk takikardi ventricular tor paderde pointers. Yang selanjutnya ada pada tetanus kadar serum 5-6 mg atau AL atau 1,2 sampai 1,5 mmol atau liter, atau lebih rendah kadar fosfat dalam serum meningkat. Selanjutnya ada sinar X tulang tampak, peningkatan denitas fotorongen pada jaringan subkutan basas ganglia otak menunjukkan klasifikasi. Ini adalah pathway-nya. Selanjutnya, asuhan keperawatan teorinya. Yang satu, pengkajian. Isinya itu ada biodata, alasan masuk atau keluhan utama, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, riwayat alergi, data psikologi, data sosial, ekonomi, dan spiritual.
data penunjang, data pengobatan, data fokus. Diagnosa keperawatannya yang pertama itu ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera psikologis, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak beringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat. Yang kedua ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas, dibuktikan dengan frekuensi jantung meningkat. Gambaran EKG aritmia. Dan yang ketiga ada defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, dibuktikan dengan tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian atau makan dan ke toilet secara mandiri. Intervensi keperawatannya. Terus laporan kasusnya. Pengkajian. Pasien laki-laki usia 45 tahun datang dengan kaku badan sejak 5 hari SMRS. Pasien merasakan mulut tidak dapat membuka lebar dan nyeri saat menggerakkan badan, skala nyeri 7, tidak terdapat luka, demam, trismus plus gigi karies plus. Sebelumnya pasien mempunyai kebiasaan membersihkan gigi menggunakan benda yang tidak bersih. Berdasarkan dari anamnesis didapatkan pasien mengaku lemah badan dan mulut tidak dapat membuka dengan lebar. Pasien juga mempunyai kebiasaan buruk membersihkan gigi menggunakan benda yang tidak bersih. Dari pemeriksaan fisik didapatkan gejala yang mendukung untuk ditegakkannya diagnosis tetanis, yaitu adanya kaku kuduk plus trismus plus dan perut tegang dan keras seperti papan atau rhizus sardonicus. Ini identifikasi pasien dan penanggung jawabnya. Dan ini analisis datanya. Ini lanjutannya. Dan ini diagnosa keperawatannya. Ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera psikologis, dibuktikan dengan mengeluh nyeri, tampak beringis, gelisah, frekuensi nadi meningkat. Dan yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas, dibuktikan dengan frekuensi jantung meningkat. Gambar EKG aritmia. Dan yang ketiga ada defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, dibuktikan dengan tidak mampu mandi, mengenakan pakaian atau makan atau ke toilet secara mandiri. Ini intervensi keperawatannya. Ini implementasinya. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu kalian dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Gordon 1994 dalam Potret dan Perry 1997. Ukuran intervensi keperawatan yang diberikan kepada kalian terkait dengan dukungan, pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk kalian dan keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul di kemudian hari. Implementasi keperawatan adalah kegiatan mengkoordinasikan aktivitas pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lain untuk mengawasi dan mencatat respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Netina 2002. Evaluasi keperawatan adalah tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai. Evaluasi diartikan sebagai proses yang disengaja dan sistematik di mana penilaian dibuat mengenai kualitas, nilai, atau kelayanan dari sesuai dengan membandingkan pada kriteria yang diidentifikasi atau standar sebelumnya dalam proses keperawatan. Evaluasi adalah suatu aktivitas yang direncanakan terus-menerus, aktivitas yang sengaja di mana kalian, keluarga, dan perawat serta tenaga kesehatan profesional lain menentukan. Wilkinson 2007. Baik,
hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.